you see that? Oke, selamat datang kembali lagi di Ruang Rancis. Apa kabar kalian semua, geng-gengku tercinta dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga dan dengan siapapun di sekelilingnya. So, kali ini kita akan mereview sebuah film lagi yang berjudul Undyne. Film ini berkisahkan tentang seekor hewan laut yang menjelma menjadi wanita cantik, oh shit, bernama Undyne, dan terperangkap di jaring seorang nelayan Irlandia yang bernama Sirkus. So, sebelum lanjut ke filmnya, saya minta energi positif dari teman-teman agar saya bisa fokus dan tetap semangat buat konten kedepannya. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan let's do the next. Seperti biasa, kehidupan Sirkus setiap hari dia habiskan di lautan untuk menangkap ikan. Tapi hari itu dia dikejutkan dengan hal yang tidak biasanya. Bukannya ikan yang dia dapat, malah terperangkap seorang gadis cantik dalam jaringnya. Oh, sontak Sirkus pun langsung memberikan nafas buatan kepada si gadis. Dan ternyata si gadis pun masih hidup. Oh, syukur ya. Gadis itu sendiri pun bingung mengapa dia masih hidup dan mengapa dia berada di kapalnya Sirkus. Gadis itu yakin bahwa ia telah mati sebelumnya. Setelah itu, Sirkus langsung memberikannya jaket dan berniat menghantarkan si gadis ke dokter. Sontak si gadis menjawab bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu ke dokter. Saat Sirkus menanyakan siapa namanya, si gadis mengaku bahwa dia hilang ingatan. Sirkus pun memperkenalkan nama panggilannya, yaitu Sirkus. Sirkus lagi-lagi menawarkan si gadis untuk pergi ke dokter, tapi si gadis tetap menolaknya. Sirkus mencurigai bahwa si gadis termasuk orang pencari suaka. So, suaka ini apa ya? Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya. Karena itu, si gadis pun mengancam akan melompat lagi ke laut sebelum akhirnya Sirkus menuruti keinginan si gadis. Sirkus pun membawa si gadis ke sebuah rumah bekas tinggal ibunya dahulu, seorang gypsy yang suka hidup menyendiri, dan biarkan si gadis tinggal di sana. Sementara dia harus pulang ke rumahnya sendiri. Setiba di rumah, Sirkus bergegas menemui anaknya yang bernama Annie, yang tinggal bersama mantan istrinya bernama Maura. Sirkus harus mengantar Annie ke rumah sakit untuk cuci darah karena Annie menderita gagal ginjal. Sembari menunggu proses cuci darah anaknya, Sirkus menceritakan sebuah dongeng tentang seorang nelayan yang menemukan seorang gadis cantik di jaring ikannya. Anaknya menebak apakah itu Selkie, seekor anjing laut di dalam dongeng yang keluar dari lautan karena kehilangan mantelnya, sampai lautan memanggilnya kembali. Selesai cuci darah, Annie mendapatkan hadiah dari seorang suster berupa kursi roda elektrik yang membuatnya sangat bahagia. Saat Sirkus menghantarkan Annie ke rumah Maura, ternyata ada Alex, pacar mantan istrinya. Lalu Annie menunjukkan hadiah kepada Alex. Look at this, Alex. Wow. Lalu Maura mengatakan pada Sirkus bahwa Annie harus dioperasi untuk mendapatkan transplantasi ginjal. Keesokan harinya, Sirkus pun kembali menemui si gadis dan mengajak untuk menemaninya menangkap ikan di laut. Saat di kapal, si gadis mengaku dirinya bernama Undyne, yang berarti dia berasal dari air atau lautan. Sembari menemani Sirkus memancing, Undyne menyanyikan sebuah lagu. Tak disangka, lagu tersebut mengundang banyak lobster untuk masuk ke perangkap milik Sirkus. Sirkus pun terkejut dengan hal itu. Menyadari bahwa nyanyian Undyne adalah keberuntungan, Sirkus pun meminta Undyne untuk bernyanyi lagi. Dan alhasil dia mendapatkan banyak sekali lobster. Undyne lalu membantu Sirkus mengikat lobster-lobster itu untuk dijual. Tak lupa ia juga mengajak Undyne ke kota untuk menjual lobster. Tapi Undyne menolak karena ia tidak ingin bertemu orang lain. Sirkus mendapatkan banyak uang hasil penjualan lobster tersebut. Tidak lupa ia mampir ke sebuah toko untuk membelikan baju buat Undyne. Sirkus kemudian pulang dan menemui anaknya Annie. Kemudian Annie mengajak ayahnya balapan dengan menggunakan kursi roda elektriknya. Namun sambil balapan, Sirkus melanjutkan dongengnya tentang nyanyian si gadis. Annie pun bertanya dari mana ayahnya bisa mengarang cerita seperti itu, padahal ia tidak pernah sekolah. Anak kurang ajar ini.
Saking penasaran dengan cerita ayahnya, Eni diam-diam mengikuti ayahnya ke rumah neneknya. Sirkus lalu memberikan baju yang ia belikan di kota kepada Ondain. Ondain pun memberikan kecupan sebagai ucapan terima kasih kepada Sirkus. Thank you. Kemudian Ondain menawarkan untuk membersihkan rumah itu karena ia berencana untuk tinggal lebih lama di sana. Ini yang bersembunyi di balik semak-semak penasaran dengan cerita ayahnya. Dia lalu melakukan riset di perpustakaan tentang kisah-kisah anjing laut. Sirkus sendiri pun lalu pergi ke gereja untuk mengaku dosa dan curhat. Ia juga ingin mengambil alih hak asuh Eni dari mantan istrinya. Sang pendeta lalu menawar kenalannya sebagai pengacara. Sirkus juga memberitahu bahwa ia menemukan seorang gadis di lautan. Sang pendeta lalu memberitahu Sirkus untuk update terus masalah ini kepadanya. Di sisi lain, Eni pun masih penasaran dengan cerita ayahnya tentang anjing laut yang bernama Selkie. Sementara Ondain mulai beres-beres rumah Sirkus yang dia tinggal. Eni diam-diam mendatangi rumah neneknya dan mendapati Ondain sedang berenang di sana. Curiouser and curious. What's that? Eni percaya kalau Ondain adalah Selkie seperti yang ia pelajari dari buku-buku yang ia riset, dan mereka berdua pun lalu saling berkenalan. Eni yakin Ondain punya mantel anjing laut yang hilang sebelum ia ke daratan, dan ia memberitahu Ondain jika dapat menemukan mantel anjing lautnya dan menguburnya hingga bisa tinggal di daratan selama 7 tahun. Eni pun juga yakin bahwa Selkie bakal menemukan kebahagiaan di daratan. Di sisi lain, nampak seorang lelaki misterius seperti sedang mencari tahu sesuatu. Tiba keesokan harinya, Sirkus lagi-lagi menawarkan Ondain menemaninya untuk menangkap ikan di laut. Ondain lalu diminta Sirkus untuk membantunya memegang kemudi kapal. Tiba-tiba Dewan Perikanan melintasi sekitar kapal mereka. Sontak Ondain takut dan ia bersembunyi. Meskipun demikian, Ondain tetap mengendalikan kapal dengan menggunakan kakinya. Melihat Ondain memamerkan kaki mulusnya, Sirkus pun menjadi pengen celup. Ondain lalu menyanyikan lagu yang sama seperti yang ia nyanyikan sebelumnya. Tak disangka nyanyian Ondain lagi-lagi membawa keberuntungan. Sirkus menghasilkan tangkapan ikan yang cukup banyak. Ia pun terkejut karena dapat menangkap ikan salmon hanya dengan menggunakan jaring biasa. Saat Dewan Perikanan tersebut memeriksa kapal Sirkus, mereka mengatakan bagaimana mungkin Sirkus bisa menangkap ikan salmon hanya dengan jaring biasa. Kemudian memeriksa tempat penyimpanan jaring, menemukan Ondain di sana yang sedang bersembunyi. Para petugas tersebut lalu menanyakan Ondain bagaimana cara Sirkus mendapatkan salmon. Ondain menjawabnya hanya menggunakan jaring biasa. Petugas pun lalu percaya begitu saja. Kemudian mereka kembali ke kapal mereka. Karena terlanjur dilihat oleh orang lain selain Sirkus, Ondain kemudian setuju ketika Sirkus mengajaknya ke kota. Sontak, orang-orang di sana terpesona dengan kecantikan Ondain di kota mereka. Seakan mereka tak pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Di kota pun mereka bertemu dengan Eni. Mereka bertiga lalu mengantar Ondain untuk membeli bajunya. Lagi-lagi cewek-cewek kota pun takjub dan iri melihat kecantikan Ondain. Suatu hari Ondain mengajari Eni untuk berenang. Di tengah-tengah asiknya mereka berenang, tiba-tiba Ondain menginjak sesuatu di bawah air. Ondain pun menyelam dan mendapatkan benda tersebut, yang ternyata itu adalah tumpukan rumput laut. Eni berpikir benda tersebut adalah mantel anjing laut yang hilang. Eni menyarankan Ondain untuk menguburnya agar dapat tinggal di daratan selama 7 tahun. Mereka berdua pun menguburnya tepat di sekitar rumah neneknya Eni. Kemudian di hari berikutnya, Eni, Ondain, dan Sirkus mengikuti festival di wilayah pelabuhan. Dan di sana tampak seorang lelaki misterius tersebut seperti sedang mencari seseorang. Di sisi lain, Eni ingin membuktikan kalau Ondain benar-benar anjing laut. Dia pun nekat menjatuhkan dirinya ke bawah laut. Sontak saja Ondain langsung menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan Eni. Setibanya di rumah, Sirkus pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Ondain yang telah menyelamatkan anaknya, yaitu Eni. Mereka pun menukar ludah dan berlanjut hingga terjadilah celup-celupan di sana. Keesokan harinya, lalu Sirkus pun pergi menemui pendetanya untuk curhat lagi.
Dia mengatakan bahwa menyimpan perasaan yang mendalam dan berfirasat bahwa sesuatu yang besar bakal terjadi. Saat ia keluar gereja, Sirkus pun langsung ditemui lelaki misterius tersebut. Ia menanyakan Sirkus tentang Undyne, tapi Sirkus sama sekali tidak hiraukan, dan orang tersebut pun langsung pergi begitu saja. Scene berganti di mana Sirkus mengantar Annie kepada mantan istrinya yang lagi abok-abokan bersama pacarnya di bar. Di sisi lain, laki-laki misterius mendatangi rumah Sirkus untuk menemui Undyne. Namun Undyne berhasil bersembunyi dari laki-laki misterius tersebut. Karena dipikirnya Undyne pergi bersama Sirkus, laki-laki misterius tersebut pun langsung mencarinya ke kota dengan mobil. Sementara Annie yang diantar pulang oleh ibu dan pacar ibunya dalam keadaan mabuk berat. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Annie tiba-tiba ditabrak oleh mobil lelaki misterius tersebut. Alex terlempar dari mobil dan tewas di tempat. Sementara Sirkus langsung mendatangi TKP. Sirkus berpikir bahwa anaknya juga tewas akibat kejadian tersebut. Beruntung, Annie masih selamat karena mengenakan sabuk pengaman. Lalu kemudian Annie pun langsung melakukan transplantasi ginjalnya saat itu juga. Untungnya Alex memiliki jaringan yang sama dengan Annie, sehingga donornya dapat ditransplantasikan ke Annie. Proses operasinya pun berjalan dengan lancar, dan Annie pun mulai membaik. Di ruangan lain, Undyne pun menemui lelaki misterius tersebut yang ternyata mereka saling mengenal. Sang lelaki berkata bahwa mereka tak seharusnya di sana dan mengajak Undyne untuk segera pulang, tetapi Undyne menolaknya. Beberapa hari kemudian, prosesi penaburan jenazah Alex dilakukan, dan di saat itu juga Maura menyerahkan hak asuh Annie kepada Sirkus, seperti yang Sirkus impikan selama ini. Kemudian Maura mengajak Sirkus ke bar. Awalnya ia menolak karena sudah tobat, tapi mantan istrinya memaksa dengan alasan sebagai penghormatan terakhir terhadap Alex. Hal itu akhirnya membuat Sirkus kumat dan kecanduan lagi terhadap alkohol. Dalam keadaan mabuk, Sirkus pun langsung membawa Undyne ke sebuah pulau terpencil. Sirkus mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama karena mereka beda alam. Undyne lalu hanya bisa mengatakan selamat tinggal kepada Sirkus. Dia merasa sedih dan kedinginan karena ditinggal sendirian di pulau terpencil tersebut. Karena tidak ingin sendirian, Undyne pun nekat menyeberangi lautan, meski hawanya yang begitu dingin. Sementara di rumah, Sirkus sedang menemani Annie dalam masa penyembuhannya. Secara tidak sengaja, dia mendengar lagu di TV yang sama dengan lagu yang dinyanyikan Undyne sebelumnya. Mendengar itu, Sirkus menanyakan Annie, lagu siapa itu tadi? Annie lalu menggantikan channel yang menayangkan lagu tersebut. Menyadari bahwa lagu itu nyata, Sirkus pun seketika terpaku dan merasa bersalah terhadap Undyne. Kemudian ia berangkat untuk menjemput Undyne kembali. Ia lalu kembali ke pulau terpencil tersebut, tetapi tidak menemukan Undyne di sana. Ia pun terus berusaha dan menyeberangi pulau terkecil di dekat itu. Dan ternyata di pulau kecil itulah dia menemukan Undyne sedang terbaring lemas. Undyne lalu mengaku kalau dia sebenarnya napi dan pengedar narkoba dari Romania. Suatu hari dia bersama suaminya yang bernama Vladik kabur dengan membawa satu tas heroin. Saat di tengah laut, mereka dicegat oleh polisi. Vladik memaksanya untuk berenang serta membawa tas heroin tersebut karena Vladik sendiri tidak bisa berenang. But he couldn't swim. Dan kemudian dia tenggelam karena kelelahan sebelum akhirnya diselamatkan oleh jaring ikan Sirkus. Dan Undyne mengaku jika nama aslinya adalah Johanna. Setibanya mereka di rumah, ternyata sudah ditunggu oleh Vladik. Dia tidak sendirian. Vladik bersama temannya mengancam Sirkus dan keluarganya untuk menyerahkan heroin tersebut. Johanna lalu menunjukkan letak mantel anjing laut berisi heroin itu dikubur. Namun saat digali, heroin tersebut sudah hilang. Ternyata inilah yang sudah memindahkan ke perangkap lobster, dengan harapan Johanna bisa tinggal bersama dia serta ayahnya selama 7 tahun. Annie lalu menunjukkan perangkap lobster tempat ia menyimpan heroinnya.
Ketika Vladik dan temannya lagi sibuk menarik perangkap lobster tersebut, tiba-tiba Johanna langsung menarik talinya, hingga Vladik dan temannya terpental ke dalam laut. Vladik yang memang tidak pandai berenang harus terjebak oleh tali perangkapnya dan mati tenggelam. Polisi lalu datang untuk menyelamatkan mereka. Johanna sendiri harus dibawa oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dia terancam untuk dideportasi ke Romania. Sementara Eni yang sedang menemui pastor dan meminta menikahkan Johanna dan ayahnya agar Johanna tidak dapat dideportasi. Dan akhirnya permintaan Eni pun terkabul karena ayahnya langsung menikahi Johanna dan mereka pun hidup bahagia selama- oraz. Film pun berakhir.